NU itu tidak pernah kenal dengan istilah yang namanya sanad keilmuan. Mereka atau istilah itu baru muncul sekitar tahun 1900-an ke sini, 1990-an ke sini. Tahun 2000-an itu sudah banyak sanad keilmuannya. Nah, orang-orang NU tidak pernah mengatakan itu sebelum tahun 1990-an. Itu gak ada sanadnya. Maka orang-orang NU itu dijelek-jelekin sama orang Wahabi itu sebagai orang yang tidak memiliki sanad hadis gitu. Jadi hadis-hadis doif, hadis-hadis palsu dipakai aja semuanya. Makanya kelakuannya jadi kayak gini gitu. Sebenarnya orang-orang Wahabi itu membid'ahkan bukan berdasarkan dia itu berlatar Islam atau tidak, tetapi berdasar apakah dia itu adalah Arab atau bukan gitu. Arab. Jadi misalkan kalau tradisi dari Arab, walaupun itu bid'ah, itu dipertahankan. Misalkan kubah masjid. Kubah masjid itu sudah sering saya katakan itu sebenarnya adalah patung api. Orang-orang Majusi, orang-orang Persia itu menyembah Tuhan Ahura Mazda yang direpresentasi disimbolkan dengan api. Itu makanya atap-atap bangunan tempat peribadatan mereka itu bentuknya melengkung kubah seperti itu. Kubah itu adalah patung api. Mereka itu memperjuangkan penafsiran mereka terhadap ajaran agama Islam. Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kalau saya membahas tema-tema keislaman, maka saya akan mendapatkan pertanyaan yang hampir selalu sama, yaitu Pak Guru Gembul, sanad keilmuannya di mana gitu. Dan sebagainya. Baraya juga saya yakin sering sekali mendengarkan orang-orang yang mengatakan seperti itu, baik sebagai argumentasi ataupun sebagai sebuah pertanyaan. Sanad keilmuannya apa gitu? Atau misalkan jangan ikutin ulama anu mah sanad keilmuannya gak jelas gitu. Atau misalkan Baraya mendingan ikutan ulama yang ini karena sanad keilmuannya jelas gitu. Biasanya yang dimaksud dengan sanad keilmuan yang jelas itu adalah kiai-kiai NU. Kalau di luar kiai NU biasanya sanad keilmuannya dipertanyakan. Biasanya seperti itu. Nah, berarti ini adalah identik dengan NU. Benarkah seperti itu? Sebenarnya sama sekali tidak, Baraya. NU itu tidak pernah kenal dengan istilah yang namanya sanad keilmuan. Mereka atau istilah itu baru muncul sekitar tahun 1900-an ke sini, 1990-an ke sini. Tahun 2000-an itu sudah banyak sanad keilmuannya. Nah, orang-orang NU tidak pernah mengatakan itu sebelum tahun 1990-an. Baraya cek buku-buku NU yang dikarang oleh ulama-ulama NU maupun yang menjadi rujukan ulama-ulama NU. Cari, ada nggak kata-kata sanad keilmuan? Baraya nggak akan menemukannya. Ada sih sedikit yang dimaksud dengan sanad keilmuan, tapi sebenarnya bukan sanad keilmuan, tapi sanad tarekat. Jadi tarekat-tarekat ada sanadnya biasanya sampai Ali bin Abu Thalib, tapi ada beberapa misalkan Naksabandi yang sampai ke Abu Bakar gitu. Nah itu ada sanad torikoh gitu. Tapi nggak ada sanad keilmuan, itu nggak pernah ada ceritanya. Orang-orang NU itu nggak pernah kenal sanad keilmuan. Nah mereka memunculkan istilah sanad keilmuan setelah tahun 2000-an itu gara-gara kemunculan Wahabi di Indonesia. Loh kok gitu? Bagaimana ceritanya? Jadi gini Baraya, NU itu sejak awal memang lahir sebagai reaksi atas menguatnya gerakan Wahabi di Saudi Arabia. Nah gerakan Wahabi di Saudi Arabia itu di tahun 1990-an akhir sampai awal tahun 2000-an itu buka cabang di Indonesia. Mereka bikin universitas, mereka bikin sekolah, mereka bikin pesantren. Kemudian mereka juga bikin beasiswa untuk siswa-siswa di Indonesia yang mau belajar Islam ke Arab Saudi itu gratis gitu. Banyak yang seperti itu. Dan akhirnya ketika orang-orang yang didikan Wahabi itu dalam tanda kutip datang kembali ke Indonesia, mereka kemudian membid'ahkan orang-orang yang ada di Indonesia. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin yang jadi pegangan orang-orang kebanyakan NU itu dikatakan itu gudangnya hadis doif itu gak ada sanadnya. Maka orang-orang NU itu dijelek-jelekin sama orang Wahabi itu sebagai orang yang tidak memiliki sanad hadis gitu. Jadi hadis-hadis doif, hadis-hadis palsu dipakai aja semuanya. Makanya kelakuannya jadi kayak gini gitulah kata orang-orang Wahabi. Nah orang NU marah. Kata siapa sanad saya hadisnya itu lemah? Ya memang hadis lemah ini masih bisa dipakai asal bukan untuk hal-hal yang bagian pokok gitu. Kalau misalkan bagian-bagian yang muamalah ya boleh-boleh saja. Nah, untuk mengcounter bahwa orang-orang NU itu dikatakan sebagai orang yang hadisnya tidak bersanad, maka orang-orang NU balik menyerang orang-orang Wahabi sebagai mereka itu adalah orang-orang yang tidak bersanad, tidak berguru. Bahkan orang Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahhabnya mengatakan ada kemudian biasa dicuplik seperti itu gitu ya. Entah benar atau tidak, tapi memang biasanya dicuplik seperti itu. Yang menunjukkan bahwa orang-orang NU itu adalah orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam berdasarkan kepercayaan dari gurunya. Gurunya itu dari gurunya sampai Nabi Muhammad. Jadi sanadnya seperti itu. Maka ada istilah sanad keilmuan seperti itu gitu sebagai cara untuk mengkanter orang-orang Wahabi.
Nah, jadi Islam itu, agama Islam itu sekarang itu menjadi semakin susah, menjadi semakin pelik. Karena apa? Karena ada kubu ini bikin aturan, ada kubu ini bikin aturan sebenarnya untuk bentrok antar kubu-kubuan yang seperti itu, antar firqah-firqah yang ada seperti itu. Tapi kalau ngomong misalkan kita analisis lagi ya, atau kita perdalam lagi, sebenarnya kenapa sih orang-orang Wahabi itu suka membid'ahkan bahwa ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah gitu ya. Sebenarnya orang-orang Wahabi itu membid'ahkan bukan berdasarkan dia itu berlatar Islam atau tidak, tetapi berdasar apakah dia itu adalah Arab atau bukan gitu. Jadi misalkan gini, ini adalah sesuatu yang baru dalam ajaran agama Islam, yaitu bedug di masjid, duduk gitu ya, bedug masjid. Itu sama orang-orang Wahabi dianggap bid'ah. Karena di zaman Nabi nggak ada itu bedug untuk memanggil orang-orang yang sholat. Karena apa? Karena bedug itu tradisi yang bukan dari Arab. Tapi kalau tradisi dari Arab, walaupun itu bid'ah, itu dipertahankan. Misalkan kubah masjid. Kubah masjid itu sudah sering saya katakan, itu sebenarnya adalah patung api. Orang-orang Majusi, orang-orang Persia itu menyembah Tuhan Ahura Mazda yang direpresentasi disimbolkan dengan api. Itu makanya atap-atap bangunan tempat peribadatan mereka itu bentuknya melengkung kubah seperti itu. Kubah itu adalah patung api. Atau orang-orang Romawi menggunakan kubah itu juga untuk memuja dewa-dewi mereka. Jadi sebenarnya itu sama-sama bid'ah. Cuman orang Arab, kalau bid'ahnya itu dari Arab, itu boleh diterima baik-baik saja. Tapi kalau bid'ahnya dari luar, itu dibid'ahkan beneran gitu. Nah, ya makanya inilah muncul perselisihan yang seperti ini gitu. Lalu sebenarnya yang mana ajaran Islam yang benar itu yang bagaimana? Kenapa yang ini salah, yang ini salah? Ya sebenarnya ada di antara mereka itu yang benar, ada di antara mereka juga yang benar. Mau NU banyak yang benar, tapi ada salahnya. Mau yang Wahabi juga banyak benarnya, tapi ada salahnya. Yang salah itu apa? Yang salah itu adalah mereka yang fanatik pada golongan. Kan aturannya begini Baraya. Dalam Islam itu sudah dipastikan bahwa Muslim itu setelah Nabi Muhammad meninggal itu pasti berbeda pendapat. Itu dipastikan. Dan Nabi pasti sudah mengatakan seperti itu, Quran juga sudah pasti menjelaskan seperti itu. Yang dilarang itu adalah berpecah belah. Jadi berbeda pendapat itu boleh, tapi berpecah belah itu tidak boleh. Makanya nanti ada sebuah hadis. Hadis itu mengatakan bahwa umat muslim itu akan pecah menjadi 73 golongan. Yang selamat itu hanya satu, yaitu al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Al-jamaah itu adalah yang berjamaah, yang ada dalam satu kesatuan. Jadi mereka berbeda pendapat satu sama lain, tetapi mereka tetap ada dalam satu jamaah. Tidak menjelekkan, tidak mengkafirkan, tidak menista, tidak menghujat, dan sebagainya. Bahkan misalkan kalau ada seorang muslim yang dia memaki-maki muslim yang lain karena dasar agama, maka dia orang itu adalah orang yang fasik. Itu hadisnya jelas. Kalau ada orang muslim yang mengkafirkan muslim yang lain, dialah yang sebenarnya kafir. Itu juga hadisnya sudah jelas. Tapi hadis-hadis yang semacam itu diabaikan karena muslim sekarang itu lebih suka atau lebih cenderung pada golongannya masing-masing. Dan golongan itu kita lihatlah di forum-forum diskusi, di internet, di debat apa. Orang NU menista, menjelekkan orang Wahabi, mengejek dan sebagainya itu banyak. Orang Wahabi juga seperti itu banyak gitu. Karena apa? Karena mereka itu bukan memperjuangkan Islam, mereka itu memperjuangkan penafsiran mereka terhadap ajaran agama Islam. Nah, jadi ajaran yang benar atau mana yang Islam yang otentik itu yang bagaimana? Ya Islam yang otentik itu adalah Islam yang tidak terpecah belah, Islam yang tidak bercerai belah, yang tidak bikin-bikin cerita sendiri. Jadi gini, ini hadis Nabi. Makanya Nabi itu kayaknya sudah meramalkan apa yang terjadi sekarang. Nabi itu ngomong kayak gini, pernah ditanya kayak gini sama para sahabat. Ya Rasul, aduh makasih banget karena selama ini sudah dituntun ke jalan yang benar. Dulu kami itu hidup di zaman jahiliyah, kami itu ribut sama satu sama lain, perang satu sama lain, membuat anak istri kami itu hidup dalam penderitaan yang terus-menerus. Sekarang sudah Islam datang, engkau mempersatukan kami semua dalam keimanan dan seterusnya, dipuji-puji Nabi Muhammad. Terus para sahabat itu bertanya, nanti setelah perdamaian ini, setelah keindahan ini, apakah ada keburukan? Nabi Muhammad mengatakan, iya, akan ada keburukan. Loh, keburukan itu bagaimana? Keburukan itu adalah ketika umat muslim itu bikin firqah-firqah sendiri, bikin kelompok-kelompok, bikin aliran-aliran sendiri, kemudian mereka menjelekkan kelompok-kelompok yang lain. Kata Nabi seperti itu. Waduh, kalau gitu, kalau saya hidup di zaman itu, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, berpegang teguhlah pada apa yang difatwakan pemimpin di antara kalian, atau ulil amri di antara kalian, atau khalifah di antara kalian. Begitu. Jadi pegang teguh yang situ, yang beda-bedanya abaikan aja. Nah, tapi gimana kalau di masa itu tidak ada pemimpinnya? Kata Nabi, ya memang di akhir zaman itu tidak akan ada pemimpinnya. Kalau kalian hidup di zaman itu, maka jangan pernah, ingat kata Nabi, jangan pernah ikutin firqah apapun.
tetap aja pada Islam, Islam jamaah, jangan ikut pada firqah-firqah itu. Bahkan ketika kalian harus mati sambil menggigit akar pohon yang keras, jadi matinya itu menderita banget gitu, sampai gigit akar pohon sekeras-kerasnya, kalian mati dalam kondisi seperti itu, jangan pernah ikut-ikutan firqah-firqah itu. Jadi apa? Jadi maksudnya tetaplah berjamaah, tetap ada dalam satu kesatuan, jangan menghujat, jangan menjelekan, jangan apa gitu. Loh, apakah dengan demikian kita nggak boleh ikutan NU, Muhammadiyah, Wahabi, apa dan sebagainya? Ya bukan seperti itu. Baraya boleh tetap ikutan NU, tapi jangan asobiyah, jangan menganggap bahwa kelompoknya itu yang paling benar, yang lain salah. Banyak kan orang-orang NU yang kamu belajar lagi sana Islamnya gitu. Itu orang yang mengatakan seperti itu udah kalau mati di situ itu susah masuk surga gitu. Karena ada sedikit, bahkan banyak di situ, ada banyak kesombongan di situ. Kamu belajar lagi sana. Berarti kan dia yang sebenarnya yang sudah belajar banyak gitu kan. Sebenarnya yang seperti itu. Nah, itu jangan yang seperti itu. Jangan menganggap bahwa NU itu yang terbaik. NU itu ada baiknya, ada buruknya, sama seperti buatan manusia yang lain. NU itu buatan manusia, Wahabi itu buatan manusia, semuanya itu buatan manusia. Jadi ada baiknya, ada jeleknya. Jadi jangan mentang-mentang saya itu hanya kami yang kelompok sunnah, yang kelompok yang lain itu tidak. Bahkan sekelompok ulama-ulama Wahabi itu sampai mengatakan bahwa perpecahan itu sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi kalau bercerai-berai biarkan saja, yang penting kita tetap ada dalam firqah kita. Itu kan celaka yang seperti itu. Jadi mentang-mentang ditakdirkan. Jadi kalau misalkan mentang-mentang ditakdirkan ada setan terus kita ikuti, ya kan enggak juga. Mentang-mentang Dajjal nanti turun di akhir zaman maka kita akan mengikuti, ya enggak juga kan. Mentang-mentang Allah kemudian mengatakan bahwa umat muslim itu akan terpecah belah, kemudian dia membenarkan pecah belah itu, ya enggak juga kan. Yang paling penting itu adalah bahwa poinnya kita semua akan berbeda pendapat, tapi jangan pernah berpecah belah. Begitu. Jadi ikutan NU itu bagus karena dari situ kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita bisa bekerja sama dalam sebuah organisasi untuk menciptakan sebuah peradaban dan sebagainya. Begitu, ya bagus itu. Tapi kalau NU itu sampai mengatakan Muhammadiyah itu nggak ngerti otaknya, Wahabi itu itu mah kelompok itu dan sebagainya. Lah, tapi kan mereka salah. Kalaupun mereka salah, yang harus disalahkan itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Jadi kan tindakan atau perbuatan orang itu kan bukan permanen melekat ada pada dirinya. Ada orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa itu Quraisy Shihab itu sesat. Karena apa? Karena anaknya tidak berhijab. Kalaupun yang dianggap salah itu adalah anaknya tidak berhijab, sebut aja wanita yang tidak berhijab itu salah. Selesai di situ, bukan Quraisy Shihabnya yang kemudian dianggap sesat. Ya kan, pernyataan beliau itu tidak permanen. Pernyataan beliau itu hanya satu atribut dari apa yang beliau gagas, bukan pribadinya. Kalau pribadinya itu adalah milik Tuhan, nggak bisa dihakimi sama orang yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Wahabi dan sebagainya, lihat baik-baik perbedaan pendapatnya. Lah, jadi nanti gimana kita memilah yang benar dan yang salah? Ya, fokusnya adalah, kan kata Nabi ya, nanti umat muslim itu akan berpecah belah, maka yang benar itu adalah kembali ke dalam Quran dan Sunnah gitu. Bukan Quran dan Sunnah yang ditafsirkan oleh ulama kami, ya bukan seperti itu. Ikutlah pada Quran dan Sunnah, yang seperti itu saja, selesai gitu. Misalkan, Baraya pengen memelihara anjing, tapi Baraya melihat bahwa Imam Syafi'i mengharamkan kita untuk memelihara anjing karena anjing itu najis, semua badannya najis. Baraya bingung, aduh gimana nih? Baraya lihat Imam Malik, oh kata Imam Malik mah boleh memelihara anjing, karena para sahabat juga berburu dengan anjing dan hewan buruan yang sudah diburu sama anjing itu boleh dimakan walaupun tidak disembelih. Wah, gimana ini? Nah, dua pendapat itu Baraya milih yang mana? Baraya milih yang manapun itu adalah pendapat manusia. Itu fatwa. Baik orang-orang yang mengatakan itu, mau Imam Malik, mau Imam Syafi'i, mengatakan itu fatwa. Fatwa itu rekomendasi untuk memudahkan Baraya, biar Baraya nggak mengambil hukum sampai ke dalam-dalamnya, nggak usah, ikutin aja pendapat mereka. Tapi kalau nggak mau ngikutin pendapat mereka, ya boleh. Jadi kita nggak usah mensakralkan ulama-ulama anu sampai ulama yang lain yang berbeda pendapat salah, ya enggak, biasa aja, ikutin saja Islam, bukan ikutin tafsiran pada Islam. Kalau Baraya mau ikutin tafsiran pada Islam boleh, tapi jangan disakralkan. Biar kita tidak bercerai-berai, biar kita bersatu dalam satu kesatuan, sehingga kita membangun peradaban yang rahmatan lil alamin. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.